kasus kekerasan terhadap perempuan itu sudah mencapai angka 250.000. Tahun ini saja 250.000. Dan yang harus Anda perhatikan bahwa 70% pelaku kekerasan seksual terhadap perempuan adalah kerabat laki-laki terdekatnya. Patahlah anggapan dong kalau laki-laki adalah pelindung perempuan. Dan Anda tahu kejadiannya di mana? Di rumahnya sendiri. Jadi bohong kalau rumah itu adalah tempat yang aman buat perempuan. Jangan percaya. Dan dari 250.000 kasus kekerasan itu, sekitar 30% ya, 91.000-nya digolongkan ke dalam kasus kekerasan seksual. Jadi di sini bisa dilihat ya bahwa kasus kekerasan yang kami tangani itu besar secara kuantitas. Dan dari banyak kasus itu, jadi ada satu kasus yang sampai saat ini masih menggelitik perasaan saya. Jadi saya pernah mendampingi seorang korban pemerkosaan. Jadi tadinya dia tidak mau melapor ke pengadilan karena katanya malu. Cuman lembaga kami akhirnya berhasil memberikan penyuluhan dan pendidikan kepadanya agar dia ayo kita laporkan kasusmu ke pengadilan agar pelakunya jerah dan kasus-kasus seperti ini tidak terjadi, tidak menimpa perempuan-perempuan yang lainnya. Ya tapi sayangnya hakim yang menangani kasus ini itu menangguhkan saat sidang tuntutan. Katanya tuntutan yang diberikan oleh si korban ini kurang bukti. Katanya nggak ada tanda-tanda perlawanan fisik sebagai bukti bahwa si korban itu menolak ajaran seksual dari pelaku. Tapi hakim ini itu tidak mempertimbangkan satu hal, apa itu? Bahwa salah satu bentuk perlawanan perempuan adalah dengan diam. Kenapa perempuan diam? Perempuan diam karena dia tidak tahu apa hak-haknya. Perempuan diam karena dia dibesarkan menjadi makhluk yang manusia yang lemah secara fisik dan mental. Jadi mungkin saja kan ketika dia terancam maka dia diam demi keselamatan jiwa dan raganya. Mungkin saja kan. Dan kenapa hakim ini akhirnya tidak sampai ke pemikiran seperti itu? Karena dia itu sudah terkungkung oleh satu apa tuh namanya pola pikir yang mengagungkan rasionalitas, mengagungkan ego laki-laki dan dijadikan patokan rasionalitas manusia. Dan akhirnya hakim ini gampang saja bilang kalau segala sesuatu yang mengusik ego laki-laki yang gak masuk akal. Jadi perempuan kalau diperkosa tapi gak ngelawan itu gak masuk akal. Itu namanya suka sama suka katanya. Ya, dan akhirnya kita jadi bisa maklum kenapa produk-produk hukum kita, produk-produk perundang-undangan, perda-perda kita itu tidak mempertimbangkan permasalahan perempuan, tidak memihak kepada perempuan. Karena lihat saja, wali-wali Tuhan kita yang duduk di lembaga peradilan sana, isinya laki-laki semuanya. Kalau hukumnya dibikin sama laki-laki, dijalankannya sama laki-laki, buat kepentingan siapa akhirnya? Kepentingan laki-laki doang. Dan saya bisa bilang bahwa hukum, terutama di negara ini ya, memandang perempuan itu yang layaknya seperti mata laki-laki memandang perempuan. Asal itu. Karena memang harus demikian. Prinsip yang utama itu adalah keseimbangan, saudara-saudara. Seimbang. Alam dan kehidupan ini bisa berjalan karena adanya keseimbangan. Ada siang, ada malam. Ada terang, ada gelap, ada hitam, ada putih. Ada kaya, ada miskin. Ada orang susah, ada orang miskin. Ya sama ya. Ada orang susah, ada senang. Ada apa lagi? Sebut saja. Ada perempuan, ada laki-laki, ada penjahat, ada polisi, ada yin, yang, feng, shui, tong, fang. Ini loh saudara, kita harus selalu waspada agar keseimbangan tetap terjaga. Karena jika keseimbangan sudah tidak bisa lagi kita pelihara, percayalah saudara-saudara, tragedi akan terjadi. Coba Anda bayangkan, silakan Anda bayangkan bagaimana jadinya jika orang kaya dibayar kepada orang miskin. Kemakmuran. Tidak, saudara-saudara. Yang terjadi adalah tidak ada lagi yang mau bekerja. Lalu siapa yang akan membutuhkan kita semua? Tidak ada. Sama halnya seperti apa jadinya jika orang miskin terlalu banyak di negara ini? Kemelaratan. Apa jadinya juga jika polisi terlalu banyak? Apa keamanan akan tercipta? Tidak, saudara-saudara. Yang ada polisi makin merajalela. Semena-mena. Sama halnya jika penjahat terlalu banyak di negara ini. Tidak ada lagi hukum. Apa jadinya juga jika laki-laki terlalu banyak di negara ini? Akan terjadi, saya bilang, saya jamin akan terjadi apa yang namanya sejarah negeri sorry akan terulang. Apa jadinya juga jika perempuan lebih banyak di negara ini? Itu tanda kiamat. Kita harus selalu jaga keseimbangan, saudara-saudara.
jika ini terjadi, jika Anda mengalami musibah-musibah yang Anda tidak pahami, hati-hati saudara, Anda termakan sebuah permainan, sebuah konspirasi. Saya rangkum dalam sebuah teori, saudara-saudara. Teori konspirasi astral. Maka itu, bagaimana caranya agar kita terhindar dari konspirasi astral ini? Bagaimana? Kita harus berdamai, saudara-saudara. Berdamai dengan astral ini, saudara-saudara. Dengan apa? Primbon. Iya, primbon. Karena primbon ini ya, ini adalah ajaran nenek moyang kita yang sangat arif dan bijaksana dalam menanggapi persoalan-persoalan hidup. Dan harusnya ini menjadi kearifan lokal dan menjadi pedoman untuk masyarakat sekarang ini yang sudah tidak bisa lagi menjaga keseimbangan. Dalam percintaan misalnya ya, seringkali kan banyak orang yang menjomblo seumur hidupnya dari awal dan penuh acara. Contoh dong Kipujo yang lahir punya pacar. Dari yang terlihat, dari artis, orang biasa, tukang warung di sana, bahkan yang tak terlihat pun Kipujo juga pernah jalan. Terserah kalian. Jadi gini, dalam percintaan juga seringkali Anda pasti mengalami ketidakharmonisan, pertengkaran, perselingkuhan, atau bahkan kekerasan. Tapi Kipujo sedih, saudara-saudara, sedih sekali. Karena banyak sekali dari mereka ini justru pergi ke psikolog, justru pergi ke konsultan pernikahan atau pasangan, justru pergi ke off clinic, justru pergi ke dokter itu yang jelas tidak maco. Ini yang terjadi akan kebodohan, saudara-saudara, kebodohan, bukan solusi. Karena mereka ini hanya melihat apa yang terlihat, hanya terlihat, tidak melihat apa yang tidak terlihat. Maka itu, saudara-saudara, ada baiknya sebenarnya orang-orang yang mengalami masalah ini seharusnya itu diruat, dibersihkan, dibuka auranya, pancarlah auranya positif, tidak ada yang negatif. Dan bisa jadi juga ini sebabnya memang karakter mereka pasang-pasang ini tidak cocok, atau juga memang belum jodoh saja, atau juga bisa jadi mereka ada yang tidak suka hubungannya, ada bisa jadi itu. Dan ini tadi saya sebut konspirasi astral. Ya, dalam primbon juga banyak hal yang bisa kita lihat. Kita bisa meramal jodoh kita siapa, kita bisa meramal rezeki kita, dan ada juga weton. Di weton ya, Anda itu bisa menebak Anda kira-kira karakter seperti apa dan bagaimana Anda akan menjadi apa. Di weton itu Anda menghubungkan hari lahir Anda yang 7 hari, Senin sampai Minggu, dan hari pasaran Jawa, Pahing lagi atau Wage. Ya, Anda hubungkan misalnya begini, kalau Anda udah ngerti ya. Misalnya orang yang lahir Anda, di atas kepala Anda tulisan Prabu Pon. Anda ini orangnya pada dasarnya cukup beruntung karena Anda ini memiliki semangat yang tinggi, pengetahuan yang luas. Ya, Anda cocok ini. Meskipun Anda mukanya jelek ya, tidak khawatir. Anda ini mempunyai karakter atau kemampuan sosial yang cukup baik. Ya tidak masalah. Atau misalnya Anda ini lingguwagi. Anda lingguwagi ya. Anda ini mempunyai kelebihan seperti Anda di bidang apapun Anda berada. Anda ini pasti akan selalu dikagumi. Anda juga pandai menyimpan rahasia-rahasia terdalam. Anda tidak mudah curhat. Anda ini cocok sekali. Anda cocok jadi agen rahasia. Ada juga di primbon itu kita bisa lihat unsur-unsur seseorang, unsur alam yang ada di dalam diri seseorang. Ya, ada air, ada api, ada tanah, ada angin. Di air misalnya, ada orang yang misalnya unsur air, siapa yang sini ada unsur air, mungkin Anda cari saja sendiri atau konsultasi sama saya. Orang yang berunsur air ini pada dasarnya adalah orang-orang yang sangat mudah ikut bawa arus. Dan Anda ini sebenarnya cocok sekali kalau pekerjaan. Anda lah jauh-jauh lah dari hal-hal yang bukan air. Anda harus selalu di air. Anda ini bisa jadi nelayan misalnya. Atau Anda bisa buka tambak. Atau Anda ingin berbisnis, bisa. Saya bisa kasih saran. Ini gratis ya. Anda bisa buka kolam ikan, kolam pemancingan. Ya seperti itu lah. Atau Anda juga bisa buka kolam susu atau kolam apapun itu lah. Anda, kemudian orang yang berunsur api. Nah, unsur api ini sangat luar biasa. Saya nggak selalu kagum sama orang-orang yang berunsur api karena mereka bergelora semangatnya. Orang-orang yang berunsur api ini punya pekerjaan yang cocok untuk dia adalah yang
selalu dekat-dekat dengan pembakaran. Apapun itu, pembakaran mayat kah, pembakaran besi atau jadi dia tukang gali besi Anda bisa. Jika itu pekerjaan seperti itu sulit dicapai di kota-kota besar, Anda ada pekerjaan yang kosong. Anda bisa jadi pembakar sampah. Atau juga misalnya Anda pergi saja ke stadion jadi pembakar semangat. Wah. Orang yang berunsur tanah. Sudah jelas lah itu, gampang lah. Anda berkebun lah. Atau Anda menambang terserah Anda. Nambang di rumah Anda sampai tahu Anda nemu batu bara. Misalnya apa ya? Terserahlah kalian hubungkan. Oh iya saya punya ide. Anda bisa menjadi tukang gali kubur. Ya. Untuk yang terakhir ya, orang-orang yang busuk angin. Ini saya sedih karena sangat sulit saudara-saudara. Karena mereka harus selalu di atas langit, saudara-saudara. Tidak boleh tuh. Paling orang yang busuk angin ini bisa jadi pilot. Tapi itu juga suka kasihan sama pilot. Berbahaya. Ya itulah, banyak sekali kita bisa bahas Rimbon, saudara-saudara ya. Ya, intinya keseimbangan itu penting, saudara-saudara. Penting. Kita harus selalu menjaga keseimbangan tetap terjaga. Jadi tugas saya yang paling utama adalah menjaga keseimbangan. Ini bagaikan wahyu yang diturunkan oleh Yang Mulia pada saya. Ya, dan apapun lah, ya misalnya ada polisi yang minta bantuan saya, ya saya bantu Pak Polisi, saya bantu swear. Atau misalnya penjahat itu bantu saya bantu juga. Slow bro. Atau misalnya seorang suami, Anda mau kawin lagi kan, saya bantu. Atau misalnya istri yang ingin mempergoki suaminya yang selingkuh, saya bantu. Atau misalnya juga seorang pelacur sekalipun minta bantuan pada saya ya untuk menggarong suami orang, saya bantu. Saya ini open sekali saya. Ini bukan tidak konsisten dong. Ini justru konsisten dan ini juga bukan berarti komersil. Tidak. Intinya adalah menjaga keseimbangan. Jelas ya. Menjaga keseimbangan. Kehidupan seksualku dengan Ida sungguh menyenangkan. Bagaimana tidak? Ia menerima semua yang aku berikan. Sedikit demi sedikit dosis rasa sakit aku berikan dan ia menerimanya. Aku ikat dia mengerang. Aku tusuk ia dengan jarum, dia mendesah. Lalu aku menampar wajahnya, dia minta lagi lewat tasapan. Setiap kali aku meraba-raba tubuhnya, aku menyetubuhinya. Dia selalu bergairah setiap kali ia sudah merasakan rasa sakit. Bahkan tatapannya mau bilang kalau dia bisa merasakan bujur tubuhnya ikut merasakan orgasme itu. Jadi aku mulai membangun sebuah istana gitu. Aku membangun sebuah wahana yang cuma kami berdua yang bisa menikmatinya. Di sana ada pasu, di sana ada rantai-rantai berjuntai dari langit-langit. Di sana ada tali-tali yang tergantung, tali-tali tempat tidur. Ada borgol, ada berbagai macam alat bantu seksual yang bisa aku masukkan ke dalam vaginanya maupun anusnya. Dan aku senang sekali bermain dengan benda tajam. Bukannya apa-apa, tapi aku selalu bergetar setiap kali melihat, membayangkan benda tajam itu masuk ke kulit seseorang. Jadi kadang aku mengikat Ida, dan setelah merangsangnya supaya ia sangat sensitif, aku akan memasukkan jarum, misalnya ke puting susunya, pelan-pelan, sedikit demi sedikit supaya ia bisa merasakan rasa sakitnya selama mungkin sampai jarum itu betul-betul tembus. Atau aku akan memasukkan jarum itu ke
sela-sela kukunya. Itu akan sangat sakit sekali dan ia akan berteriak-teriak. Tapi ia akan terengah-engah, ia akan semakin sensitif dan seluruh tubuhnya akan merinding kalau aku melakukan itu. Lalu kadang aku mencambuknya, aku memberi cambuk yang sangat besar. Cambuk yang sangat besar, aku mencambuk pantatnya, aku mencambuk punggungnya sampai merah, kadang-kadang sampai luka. Tapi ia yang menginginkan itu. Aku tahu kami bisa menikmati berdua. Lalu yang paling aku sukai adalah setelah ia hendak mencapai puncaknya, ketika ia mulai akan orgasme, aku akan mengambil sebuah pisau kecil yang sudah aku asah baik-baik dan aku akan menorehkan luka di punggungnya. Aku akan mengukir sesuatu di punggungnya. Satu sayatan setiap kali kami berhubungan seksual, dan setelah 6 tahun perkawinan kami, punggungnya adalah sebuah mahakarya yang aku buat sendiri. Bagaimanapun, kehidupan seksual kami tidak sempurna. Musuh kami adalah waktu. Ya, ia pergi pagi pulang petang, pergi Senin sampai Jumat, sedangkan aku seorang musisi dan kau tahu kalau weekend tiba di saat kita sedang berlibur, weekend adalah waktu paling sibuk bagi seorang entertainer, bagi seorang musisi, seniman, atau apapun namanya. Dari kota sampai desa, orang ingin cari hiburan dan kamilah yang menghibur mereka. Jadi tidak mungkin, mustahil kalau kami bisa pergi